Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Dharma Andalas. Bapak Dr. Randus Suhairi MS dan Ibu Ratnawati Raflis SEMM AKCA, dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Cairani Idris BP 18110014 sebagai pemateri 1, Busri Susanti BP 18110015 sebagai moderator serta pemateri 2, Francisca Windari BP 18110016 sebagai pemateri 3. Baiklah, pembacaan materi pertama akan disampaikan oleh Cairani Idris. Kepada Cairani Idris dipersilahkan. Baiklah, saya Cairani Idris, BP 18110014 akan membacakan materi tentang pencetus Balance Scorecard. Konsep Balance Scorecard selanjutnya akan disingkat BSC. BSC adalah pendekatan terhadap strategi manajemen yang dikembangkan oleh Dr. Andes Robert Kaplan dan David Norton pada awal tahun 1960. Materi selanjutnya yaitu pengertian Balance Scorecard atau BSC. BSC berasal dari dua kata yaitu balance berimbang dan scorecard kartu skor. Balance atau berimbang berarti adanya keseimbangan antara performance keuangan dan non-keuangan, performance jangka panjang dan performance jangka pendek, antara performance yang bersifat internal dan performance yang bersifat eksternal. Sedangkan scorecard atau kartu skor yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat skor performance seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh seseorang di masa depan. BSC adalah suatu mekanisme sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. BSC adalah salah satu alat manajemen yang telah terbukti telah membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya. Materi selanjutnya yaitu tentang implementasi Balance Scorecard. Implementasi Balance Scorecard mencakup 4 hal. Yang pertama, penentuan strategi. Yang kedua, penentuan ukuran-ukuran strategi. Yang ketiga, pengintegrasian ukuran-ukuran strategi ke dalam sistem manajemen. Yang keempat, review atau telaah ulang ukuran-ukuran dan hasilnya berulang-ulang. Materi selanjutnya yaitu tentang Balance Scorecard sebagai sebuah manajemen. Yang pertama, memperjelas dan menerjemahkan visi, misi, dan strategi. Proses scorecard dimulai dengan tim manajemen eksekutif menerjemahkan strategi unit bisnis ke dalam berbagai tujuan strategi yang spesifik untuk menetapkan berbagai tujuan finansial dengan mempertimbangkan apakah akan menitik beratkan pada pertumbuhan pendapatan dan pasar, profitabilitas, atau menghasilkan cash flow. Yang kedua, mengkomunikasikan dan mengaitkan tujuan serta ukuran strategi. Tujuan dan ukuran strategi Balance Scorecard dikomunikasikan ke seluruh organisasi dengan tujuan memberikan informasi kepada semua pekerja mengenai berbagai tujuan penting yang harus dicapai agar strategi organisasi berhasil. Yang ketiga, merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategi. Balance Scorecard akan memberikan dampak pada saat dimanfaatkan untuk mendorong terjadinya perubahan perusahaan. Perencanaan dan proses manajemen penetapan sasaran memungkinkan perusahaan untuk mengukur hasil jangka panjang yang ingin dicapai, mengidentifikasi mekanisme dan mengusahakan sumber daya untuk mencapai hasil tersebut, menetapkan tonggak-tonggak jangka pendek bagi ukuran finansial dan non-finansial scorecard. Yang keempat, umpan balik dan pembelajaran strategi.
Proses manajemen yang terakhir menyertakan balance scorecard dalam suatu kerangka kerja pembelajaran strategi. Balance scorecard memungkinkan manajer untuk memantau dan menyesuaikan pelaksanaan strategi dan jika diperlukan membuat perubahan-perubahan mendasar kepada strategi itu sendiri. Dalam balance scorecard ada teori yang disusun, yaitu yang pertama, teori di balik model perintah dan kendali atau command and control. Sistem pengendalian operasional dan manajemen diciptakan untuk menjamin bahwa para manajer dan pekerja bertindak sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh para eksekutif. Dengan ini, proses umpan balik satu arah. Yang kedua, pembelajaran perputaran ganda. Pembelajaran perputaran ganda terjadi ketika para manajer mempertanyakan berbagai asumsi utama dan menganalisis apakah teori yang mendasari tetap konsisten dengan kenyataan, pengamatan, dan pengalaman yang sedang dialami. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Bu Sri Susanti. Kepada Bu Sri, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Mengapa dunia bisnis membutuhkan balance scorecard? Sistem pengukuran yang diterapkan perusahaan mempunyai dampak yang sangat besar baik di dalam maupun di luar organisasi. Untuk berhasil dan tumbuh dalam persaingan abad informasi, perusahaan harus menggunakan sistem pengukuran dan manajemen yang diturunkan dari strategi dan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu, balance scorecard harus mempertahankan ukuran finansial sebagai suatu lintasan penting kinerja manajerial dan bisnis dan juga ditambah dengan seperangkat ukuran yang lebih luas dan terpadu yang mengaitkan pelanggan perusahaan yang ada pada saat ini. Perspektif balance scorecard. Yang pertama, perspektif finansial. Ukuran finansial memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan, implementasi, dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak kepada peningkatan laba perusahaan. Tujuan finansial biasanya berhubungan dengan profitabilitas yang diukur, misalnya laba operasi. Yang kedua, perspektif pelanggan. Dalam perspektif pelanggan balance scorecard, para manajer mengidentifikasi pelanggan dengan segmen pasar, di mana unit bisnis tersebut akan bersaing dan berbagai ukuran kinerja unit bisnis di dalam segmen sasaran. Adapun ukurannya yaitu kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan, profitabilitas pelanggan, pangsa pasar, dan segmen sasaran. Contohnya, pangsa pasar, indeks kepuasan pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Dalam perspektif proses bisnis internal, para eksekutif mengidentifikasikan berbagai proses internal penting yang harus dikuasai dengan baik oleh perusahaan. Proses ini memungkinkan unit bisnis untuk yang pertama, memberikan proporsi nilai yang akan menarik perhatian dan mempertahankan pelanggan dalam segmen pasar sasaran. Yang kedua, memenuhi harapan keuntungan finansial yang tinggi para pemegang saham. Dalam proses bisnis internal, adapun proses bisnis yang dilakukan yaitu yang pertama, proses inovasi yang terdiri dari rancangan produk dan pengembangan produk. Yang kedua, proses operasi yang terdiri dari pembuatan produk, pemasaran produk, serta layanan purna jual. Contohnya yaitu retensi karyawan. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini mengidentifikasikan infrastruktur yang harus dibangun perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. 3 sumber utama pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan datang dari manusia, sistem, dan prosedur perusahaan. Adapun contohnya yaitu persentase penjualan dari produk baru. Dalam
menciptakan balance scorecard, eksekutif harus memilih bauran dari ukuran yang 1. Secara akurat mencerminkan faktor kunci yang akan menunjukkan keberhasilan strategis perusahaan. 2. Menunjukkan hubungan antara ukuran-ukuran individual dalam hubungan sebab akibat, mengindikasikan bagaimana ukuran-ukuran non-keuangan mempengaruhi hasil keuangan jangka panjang. 3. Memberikan pandangan luas mengenai kondisi perusahaan saat ini. Menyelaraskan berbagai ukuran balance scorecard dengan strategi perusahaan. Yang pertama, hubungan sebab akibat. Strategi adalah seperangkat hipotesis mengenai hubungan sebab akibat. Sistem pengukuran harus membuat hubungan atau hipotesis yang ada di antara berbagai tujuan perusahaan dalam berbagai perspektif eksplisit, sehingga dapat dikelola dan divalidasi. Rantai sebab akibat harus meliputi keempat perspektif balance scorecard. Balance scorecard harus mengidentifikasi dan menyatakan berbagai eksplisit tahapan hipotesis mengenai hubungan sebab akibat di antara berbagai ukuran hasil dan faktor pendorongnya. Yang kedua, faktor pendorong kinerja. Sebuah balance scorecard harus menggabungkan berbagai ukuran hasil dengan faktor-faktor pendorong kinerja. Ukuran hasil tanpa faktor pendorong kinerja tidak dapat mengkomunikasikan tentang bagaimana hasil tersebut harus dicapai. Sebuah balance scorecard yang baik seharusnya memiliki bauran yang seimbang dengan hasil atau indikator logging strategi unit bisnis. Baiklah, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Francisca Winari. Kepada Francisca dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Unit perusahaan untuk sebuah balance scorecard. Balance scorecard diterapkan pada suatu unit bisnis strategis atau UBS. Sebuah unit strategis yang ideal untuk sebuah balance scorecard untuk melaksanakan aktivitas sepanjang rantaian nilai. Yang pertama, operasi. Yang kedua, pemasaran. Yang ketiga, distribusi. Yang keempat, finansial produk sendiri. Selanjutnya, penempatan strategi atau akumulasi utama. Balance scorecard adalah sebuah mekanisme untuk melaksanakan strategi dan bukan untuk merumuskan strategi. Scorecard dapat mengakomodasikan berbagai pendekatan yang digunakan untuk merumuskan strategi unit bisnis yang dimulai dari perspektif pelanggan maupun dari aktivitas proses bisnis internal yang istimewa. Pendekatan maupun yang digunakan eksekutif UBS untuk merumuskan strategi. Balance scorecard akan menyediakan mekanisme yang berharga untuk menerjemahkan strategi dalam berbagai tujuan, ukuran, dan sasaran tertentu, serta untuk menentukan pelaksanaan strategi selama periode selanjutnya. Selanjutnya, kegagalan dalam balance scorecard. Yang pertama, kekurangannya hubungan ukuran non-finansial dengan hasilnya. Yang kedua, lebih menekankan pada hasilnya. Yang ketiga, ukuran tidak akurat. Yang keempat, terlalu banyak pengukuran. Kelima, kesulitan dalam trade-off. Selanjutnya, keunggulan dari balance scorecard. Keunggulan pendekatan balance scorecard dalam sistem perencanaan strategis adalah mampu menghasilkan rencana strategis yang memiliki karakteristik. Yang pertama, komprehensif. Yang kedua, coherent. Yang ketiga, seimbang. Yang keempat, terukur. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Sekian dari presentasi dari kelompok 5.
Terlebih dan terkurang, kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.